Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Allah jaga kita semuanya dan kita akan memberikan kembali informasi-informasi dalam Berita Islami Masa Kini. Dan kali ini kita akan menghadirkan informasi-informasi yang semakin menarik dan kadang-kadang kita suka merasa mengetahui banyak hal gitu, semuanya tahu begitu. Tapi ternyata nggak semuanya Islam Masa Kini ada aja ya, Ci ya? Betul. Nah, yang pertama ini kita akan menghadirkan sebuah berita mengenai God spot. Pernah dengar, Jadi benarkah ada titik Tuhan dalam otak manusia? Saya pernah dengar sih ada seorang ilmuwan yang bicara seperti itu. Tapi sebetulnya seperti apa dalam pandangan Islam? Oke, langsung aja kita lihat. Ini dia. Ada titik Tuhan di otak manusia. Benarkah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keadaan yang nyaris sempurna, dan salah satu wujud nyata yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan secara lengkap dan nyaris mendekati kesempurnaan adalah dengan keberadaan otak dalam tubuh manusia. Ya, otak adalah salah satu organ yang paling menakjubkan di dalam tubuh manusia, karena otak dapat mengendalikan sistem saraf pusat agar bisa bekerja secara normal. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Allah membebaskan manusia untuk merancang sendiri kehidupannya, tetapi dengan seluruh konsekuensi dan tanggung jawab. Nah, pemirsa, namun tahukah Anda bahwa terdapat penelitian yang mengatakan bahwa di dalam otak manusia terdapat God spot atau titik Tuhan? Apakah yang dimaksud dengan titik Tuhan tersebut? Berikut penjelasannya. Sekumpulan ilmuwan pakar saraf dari Universitas California di San Diego yang diketuai oleh Dr. Vilaya Nur Rahmahandaran pada tahun 1997 melakukan sebuah penelitian yang disebut sebagai God spot atau God model. God spot adalah satu titik di otak manusia yang sangat berhubungan dengan Tuhannya. Dengan kata lain, terdapat saraf kecil di dalam otak manusia yang mampu merespon terhadap aspek agama dan ketuhanan. Dikatakan pula bahwa saraf tersebut akan menjadi lebih utuh apabila dirangsang untuk terus mengingat Tuhan. Menurut ahli syaraf, syaraf ini memiliki gejala yang unik karena tidak teraliri oleh darah sepanjang hari, namun tidak mati. Syaraf ini butuh darah hanya 2-4 detik saja sebanyak 5 kali sehari. Syaraf ini diyakini sebagai chip atau modem yang ditanam oleh Allah ke dalam otak manusia agar mampu mendeteksi hal-hal yang berhubungan dengan spiritual dan ilmu yang datangnya langsung dari Sang Pencipta. Dan sebaliknya, apabila syaraf ini tidak aktif, maka orang tersebut sulit untuk menerima hal-hal yang berbau moral atau etika, apalagi spiritual. Maka, jika seseorang melangkahkan kaki ke masjid dan ada perasaan ingin menghambakan diri serta perasaan ingin menjunjung Tuhannya mengisi hati mereka, para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa itulah tindakan God spot atau pusat spiritual yang terkandung di dalam otak manusia yang mengarahkan mereka untuk berbuat demikian. Para ilmuwan tersebut juga menyimpulkan bahwa Tuhan meletakkan saraf God spot di dalam otak manusia karena hal itu adalah pilihannya sebagai salah satu cara untuk terhubung dengan hambanya. Dengan kata lain, adanya titik Tuhan yang terdapat dalam otak manusia membuat manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhannya. Dan manusia sebagai hamba dapat mengembangkan lagi saraf ini jika ingin lebih mengenal dan memahami tentang penciptanya. Pemirsa beriman, terjadi perdebatan mengenai hal ini. Ya, debat tentang God spot bukan saja terjadi di kalangan ilmuwan, tetapi juga kelompok non-muslim yang pada dasarnya menentang pendapat tersebut. Karena menurut paham mereka, Tuhan adalah personal yang berada di luar diri manusia. Namun bagaimana menurut Islam? Berikut pemaparannya. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta otak, tidak mungkin berada dalam otak itu sendiri, karena jelas bahwa keberadaan Allah di atas arsy, di atas langit ketujuh, seperti dalam firman Allah yang artinya, yaitu Rabb yang Maha Pemurah, yang beristiwa menetap tinggi di atas arsy. Quran Surah Toha ayat 5. Juga dalam firman Allah yang lain yang artinya,
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Quran Surah Yunus ayat 3. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis seputar makna keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali. Meskipun begitu, Allah juga memberitahukan bahwa Dia bersama hambanya di mana saja. Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah lah yang keempatnya. Begitu juga tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan Allah lah yang keenamnya. Bahkan Allah juga menyebutkan akan ketinggiannya bersemayam di atas arsy. Akan tetapi Allah tetap bersama hamba-hambanya, seperti dalam firman Allah yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Namun pemirsa, yang dimaksud bersama kami itu adalah bukan diharuskannya untuk menyatu dengan makhluk, akan tetapi bersama hambanya dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas arsy juga melihat segala sesuatu yang terjadi pada hambanya, serta tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari urat nadi kita. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan maksudnya adalah kedekatan dengan malaikat yang diwakilkan untuk mencatat seluruh amalan hamba-hambanya. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai titik Tuhan di otak manusia. Maka telah jelas bahwa menurut pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dan bersemayam di arsinya di langit ketujuh, dan bukanlah berada di otak manusia. Dan dengan kuasanya Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, serta tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia penjelasannya. Jadi kita sebagai umat Islam harus menyadari semuanya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah itu juga tidak langsung serta-merta kita percayai. Tapi yang kita yakinkan, saya jadi ingat ada salah satu ayat di surat An-Nahl bahwa Allah mengeluarkan kita dari perut ibumu dengan keadaan tidak tahu apa-apa, disempurnakan dengan penglihatan, pendengaran. Jadi sebetulnya begitu keluar ya dengan kesempurnaan fisik yang diberikan Allah, ya itu artinya tergantung daripada kita menggunakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri maksudnya. Betul. Jadi bukannya Allah ada di dalam tubuh kita. Iya, gitu. Allah selalu ada dalam hati kita, keimanan kita, pikiran kita selalu ada di mana-mana sih, tergantung kitanya ya. Betul sekali. Oke, dan mudah-mudahan tayangan yang barusan ini bisa menginspirasi kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita akan bahas tentang kenapa hanya 5 nabi yang dapat gelar ulul azmi. Nah, itu dia ya. Kayaknya menarik nih dan penasaran semuanya ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.